Izin share, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Sofyan. Sudah terlihat, Pak. Ya. Selamat malam, Pak Ihan dan teman-teman semua. Untuk tekstil kali ini, saya akan membahas tentang paket switching network. Paket switching merupakan sebuah metode pengiriman data dengan memecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Metode routing paket switching untuk kali ini yang akan saya bahas adalah yang satu, Bellman-Ford, merupakan metode yang sangat sederhana karena pada setiap node menghitung sendiri cost-nya untuk diinformasikan ke node lainnya, tetapi memiliki kelemahan. Jika seandainya satu link terputus atau break, maka dibutuhkan kembali untuk mengirimkan kembali cost tersebut ke setiap node lain dalam jaringan. Sehingga ini menyebabkan waktu lebih untuk pendistribusian kembali informasi tersebut, sehingga menyebabkan konvergensinya menjadi lambat. Selain itu, pada Bellman-Ford ada problem yang sangat merugikan, yaitu terjadinya perhitungan kos yang tak terhingga, sampai semua node mengetahui adanya link terputus, yang menyebabkan akibatnya konvergensinya sangat lama. Yang kemudian, untuk metode Dijkstra, dengan memetakan terhadap keseluruhan jaringan, dan mengelompokkan setiap node, yang dimulai dengan node terdekat, untuk mendapatkan jarak terdekat. Tetapi metode ini lebih rumit dibandingkan metode Bellman-Ford. Adapun cara perhitungannya seperti ini. Kemudian akibat problem yang menghitung akibat adanya problem pada metode Bellman-Ford dapat diselesaikan dengan split horizon dan split horizon with Poisson reverse, di mana cost minimum tujuan tertentu tidak dikirim ke jaringan jika jaringan tersebut adalah node berikutnya di cost terpendek dalam jaringan. Misalnya jika node X berpikir bahwa rute terbaik ke node Y adalah melalui node Z, maka node X tidak boleh mengirim cost minimum tersebut ke node Z. Berikut adalah yang saya coba untuk mensimulasikan dua metode tersebut, di mana yang link sebelah kiri itu dengan tidak ada break atau tidak satu link terputus. Maka jarak terdekat itu ditunjukkan dengan node jika melewati node 3, yaitu dengan total cost sebesar 3. Sementara jika node 3 ke 6 terputus, maka jalur terpendek adalah melewati node 2 dan node 3. Di mana saya memilih node 2 dikarenakan hanya melewati 2 node. Hanya melewati 3 node dibandingkan node 3 yaitu sebanyak 4 node. Adapun prinsip metode yang lainnya adalah loading routing, yaitu meneruskan semua paket yang diterima yang masuk ke dalam port switching sehingga setiap switching melakukan proses loading ini. Maka paket tersebut akhirnya mencapai tujuan selama minimal ada satu jalur antara sumber dan tujuan. Adapun untuk DPH routing adalah pendekatan ini membutuhkan jaringan yang menyediakan beberapa jalur untuk setiap pasangan tujuan sumber. Setiap switching pertama kali mencoba untuk meneruskan paket ke port yang telah ditentukan sebelumnya. Jika port yang ditentukan sedang sibuk atau padat, paket akan dialihkan ke port lain. Kemudian untuk short routing adalah pendekatan routing yang tidak membutuhkan node perantara untuk memelihara tabel routing untuk menempatkan lebih banyak beban pada host sumber. Short routing bekerja baik di datagram atau virtual circuit packet switching. Informasi rute berisi urutan node untuk dilintasi dan harus memberikan informasi yang cukup node perantara untuk meneruskan paket ke node berikutnya sampai paket tujuan. Kemudian untuk connection dan paket switching, saya akan membahas untuk ATM, yaitu Asynchronous Transfer Mode. Adalah metode untuk multiplexing dan switching yang mendukung berbagai layanan. ATM adalah teknik paket switching yang berorientasi connection, yang mengeneralisasi pengertian koneksi virtual ke koneksi yang memberikan jaminan kualitas layanan.
ATM menggabungkan beberapa fitur yang diinginkan dari pengalihan paket dan pengalihan paket time division multiplexing, di mana TDM paket memiliki kekurangan seperti multi-rate only, ada delay-nya, ada burst traffic yang tidak efisien, dan proses yang di mana paket multiplexing dengan mudah menangani variabel bitrate karena informasi yang dihasilkan oleh layanan hanya dimasukkan ke dalam paket. Oleh karena itu, sifat variabel bitrate dari layanan dapat diakomodasi selama paket ini tidak dihasilkan pada kecepatan yang melebihi kecepatan saluran transmisi. Kemudian, paket multiplexing di sisi lain memiliki penundaan transfer variabel yang melekat karena antrian mengambil tempat multiplexer. Mengapa TDM tidak efisien? Karena mengunci sumber daya transmisi. Sementara pada paket switching, paket dikembangkan secara khusus untuk menangani lalu lintas yang membengkak dan dapat melakukannya dengan cara yang efisien. Jaringan ATM berorientasi connection list memerlukan pengaturan koneksi sebelum transfer sel. Pengaturan koneksi ini serupa dengan yang dijelaskan untuk virtual circuit packet switching network. Prosedur kontrol penerimaan koneksi dilakukan di setiap multiplexer di sepanjang jalur. Jalur ini disebut dengan virtual channel connection, di mana untuk virtual patch itu membungkus dari virtual channel. Traffic Management and Quality of Service. Manajemen lalu lintas atau traffic management berkaitan dengan pengiriman quality of service ke aliran paket tertentu, di mana traffic management memerlukan mekanisme untuk mengelola arus dalam jaringan untuk mengontrol beban yang diterapkan ke berbagai link maupun switch. Yang pertama adalah FIFO, first in first out, di mana semua paket yang diterima akan diletakkan di antrian umum dan akan dikirim sesuai dengan urutan kedatangan paket. Paket akan dibuang ketika paket datang berada dalam buffer antrian yang penuh. Ditunjukkan di dalam gambar A bahwa ada paket yang dibuang dikarenakan pada buffer paket itu sudah penuh. Kemudian ada head of line, di mana semua paket yang diterima akan diletakkan di antrian klasifikasi dan akan dikirimkan sesuai dengan urutan kedatangan paket. Paket akan dibuang ketika paket yang datang ke buffer antrian sudah penuh. Bedanya untuk FIFO dan head of line adalah klasifikasinya. Sementara file queuing untuk memberikan akses yang adil ke bandwidth transmisi. Setiap aliran pengguna memiliki antrian logisnya sendiri, di mana file queuing ini mencegah fenomena monopoli yang terjadi ketika arus informasi menerima bitrate yang tidak adil. File queuing adalah yang wajar dalam pengertian berikut. Dalam situasi aliran fluida yang ideal, bandwidth transmisi dibagi rata di antara semua antrian yang kosong. Secara umum, kecepatan transmisi aktual yang dialami mungkin lebih tinggi karena antrian akan kosong seiring waktu. Untuk wait file queuing mengatasi situasi di mana pengguna yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda. Seperti pada sebelumnya, setiap aliran pengguna memiliki antriannya sendiri, tetapi setiap aliran pengguna juga memiliki bobot yang menentukan bagian relatifnya dari bandwidth. Sehingga wait file queuing juga mudah diaproksimasi di ATM. Di setiap putaran setiap antrian yang tidak kosong akan mengirimkan sejumlah paket sebanding dengan beratnya. Paket demi paket, file queuing juga mudah untuk digeneralisasi dari file queuing. Terima kasih. Terima kasih Pak Sopyan untuk pembahasannya. Dari Bapak-Bapak yang lain, apakah ada pertanyaan? Saya Pak menanya Pak. Ya Pak. Yang di bagian tadi Vivo sama boleh ke slide Mas? Iya sebentar ya. Iya. Ini ya Pak. Mas, itu paket dibuang itu berarti paketnya hilang atau gimana itu ya Mas? Ini kayaknya dihilangkan ya. Dihilangkan Pak. Oh bukan dipindahin ya? Berarti hilang. Oh di sini hilang sih Pak. Sepemahaman saya ya. Oke.
Ya, Mas Sofian. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya yang soal queuing itu ya, itu sebenarnya problemnya tuh technically bukan routing ya, melainkan flow control ya. Cuman memang kalau kita lihat di apa pembahasannya di buku Garcia itu ya, dia memang masuk ke chapter 7 ya. Jadi kalau ini misalnya kalau saya tunjukin buku Garcianya ya. Sebentar. Nah ini ya, chapter 7 itu judulnya Packet Switching Networks. Memang sebagian besar tuh Garcia itu memakai chapter 7 untuk menunjukkan persoalan routing ya. Dan apa dimulai dengan yang seperti hierarchical, specialized routing, yang flooding gitu ya. Tapi intinya sebenarnya di daerah sini ya soal Bellman-Font sama Dijkstra tadi dijelaskan juga oleh Pak Sopyan. Nah lalu masuk ke ATM network terus lalu ada bagian queuing itu ya dan queuing itu sebenarnya adalah traffic management. Itu kalau flow control ya sebenarnya tuh ada di layer 2 dan layer 4 ya, ada di data link dan di transport layer. Kalau routing ini sebenarnya ada di network layer ya, layer 3. Jadi chapter 7 ini somehow campur ya dan somehow Garcia mungkin eh, agak mikir-mikir ya gimana meramu chapternya karena eh, di buku edisi 1 dan edisi 2 tuh berbeda. Ini buku edisi 2 ya yang dilihat. Dan kalau kita lihat ya misalnya pembahasan soal ATM ya, asynchronous transfer mode, itu juga technically ada di layer 2 sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di ini ya, di Google gitu aja ya kalau ditaruh asynchronous transfer mode which layer gitu ya. Ini jawabnya di data link layer nih. Ya tapi waktu kita baca buku Garcia data link layer kan isinya ini ya, peer to peer apa protokol, terus isinya tuh ARQ gitu ya. Karena ATM ini agak agak khusus ya. Jadi dia paket switching tapi dia tuh di layer yang agak rendah ya, bukan di network layer, bukan di layer 3 dan kebutuhannya itu khusus ya. ATM itu ingin mencapai satu kecepatan switching yang tinggi gitu ya. Kalau network layer itu paket switching yang agak lambat ya, itu internet protokol IP ada di situ. Kalau di ATM biasanya di apa kabel-kabel yang besar-besar ya, yang antar negara atau apa, di mana data itu banyaknya minta ampun ya, terus jalannya mungkin di level yang fiber optik begitu ya. Lalu bagaimana supaya data yang seabrek-abrek itu lebih cepat ya, ditembaknya masuk ke dalam jaringan, walaupun juga perlu semacam routing tertentu ya, lewat pipa yang mana ini gitu ya. Nah sehingga ATM itu kalau dibaca di Garcia ya, itu metode yang memecah-mecah semua data itu menjadi butiran-butiran data yang sangat kecil ya, pendek sekali, itu istilahnya sel. Dan setiap sel itu dikasih alamat ya, kalau lewat jalur switching dia akan keluar lewat pipa yang mana gitu ya. Dan dia bersifat connection oriented ya, tadi udah disebut oleh Pak Sopyan. Sehingga setiap kali memulai koneksi ya dari ujung ke ujung itu udah di setup dulu. Kamu dapat pipanya lewat jalur yang mana. Sehingga setiap lewat ATM switching itu istilahnya mesinnya itu ATM switch. Dia udah tahu karena koneksinya udah dibentuk di awal, udah janjian dulu ya. Sehingga dari ujung ke ujung itu ada quality of service tertentu yang dijaga. Ini resource-nya buat pipa ini begitu ya. Dan apa setiap aliran data sel itu nanti lewat di pipa itu udah terbentuk koneksinya dari awal gitu. Nah, kalau internet protokol yang network layer ini yang layer 3 yang pakai Bellman-Ford atau pakai Dijkstra ya, itu tuh nggak connection oriented ya. Internet protokol itu cenderungnya ini best effort. Ya, jadi
Pokoknya paketnya dialamatin, terus lempar aja ke internet. Kalau nggak kembali ya udah gitu ya. Nanti transport layer-nya yang take care gitu ya. Atau kalau hilangnya di layer yang bawah, data link layer-nya yang menjalankan ARQ gitu. Jadi chapter 7-nya Garcia ini memang agak campur ya. Antara data link layer, misalnya pembahasan tentang ATM, antara flow control yang terjadinya juga di data link layer, dan routing itu terjadinya di network layer, layer 3 ya. Mudah-mudahan itu nggak membuat jadi terlampau bingung ya kalau baca chapter itu. Nah tadi pertanyaan Pak Igo ya, apakah paketnya dibuang ya? Jadi itu queuing itu ya, itu sebenarnya adalah metode untuk membuat supaya jadi lebih fair ya. Kalau ada beberapa aliran data, ngantrinya gimana gitu ya. Jadi kalau jaringannya padat, macet, terus kapan mesti berhenti, terus siapa yang mesti mulai dibuang gitu ya, yang mana yang dikorbankan ya. Tadi kan pertanyaannya paketnya dibuang atau enggak. Kalau buffernya habis, ya terpaksa terbuang ya data itu ya. Dan kalau terbuang, nanti terpaksa layer-layer yang lain yang take care gitu loh. Data ini hilang gitu ya, kirim lagi gitu ya. Cuma di setiap mesinnya supaya ada mekanisme kalau jaringan itu padat, terus ada yang mati atau terjadi collision atau apa, saya tuh harus bisa ngerem ya. Tapi kalau jaringan itu lancar, saya boleh ngegas ya. Jadi gimana ngerem sama ngegasnya itu ya, flow control itu diaturnya lewat mekanisme kayak queuing gitu ya, supaya juga lebih adil ya. Siapa yang boleh dan berapa banyak gitu. Terus kalau mau ngerem atau mau ngegas, kalau ngerem basically buang paket-paketnya sih ya. Kalau ngegas ya hajar terus ya, paketnya masuk terus begitu ya. Jadi itu mekanisme semacam itu. Kalau antrian parah pasti ada paket yang terbuang. Kalau antrian renggang ya komunikasi cenderung lancar gitu ya. Ada pertanyaan, komentar yang lain? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada berarti thank you sekali lagi untuk Pak Sopyan ya yang udah menerangkan tekstilnya. Sudah.